Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada perkuliahan metodologi keperawatan. Kali ini kita akan membahas tentang diagnosa keperawatan. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu tentang pertemuan yang lalu, di mana kita membahas tentang proses keperawatan, yaitu tentang pengkajian keperawatan. Untuk pengkajian keperawatan kita sudah mempelajari tentang definisi, lalu kemudian bagaimana cara mengumpulkan data dan data-data apa saja yang dibutuhkan untuk dikumpulkan agar kita bisa menegakkan diagnosa keperawatan. Nah, saya sudah menugaskan untuk Anda membuat video. Dari video-video tersebut saya sudah koreksi dan ada beberapa hal yang kita perlu bahas dari hasil koreksi saya pada tugas video yang sudah Anda buat. Pertama, pada saat pengkajian kita tidak bisa melakukan pengkajian dengan suasana yang kaku, ya. Dengan suasana kaku itu sepertinya kita tidak bisa menggali data lebih banyak dari pasien. Oleh karena itu kita supaya suasana tidak kaku, maka data yang akan kita dapatkan dari pasien itu harus kita pelajari terlebih dahulu. Nah, misalnya contohnya adalah misalnya kita mau melakukan pengkajian tentang eliminasi. Eliminasi di SDKI bisa dilihat halaman 96. Nah, di halaman 96 itu kita melihat data mayor untuk diagnosa gangguan eliminasi urin, ya, kalau tidak salah tentang gangguan eliminasi urin. Nah, dari data tersebut ada data tentang desakan berkemih, ya, data subjektif di halaman 96. Ada data mayor desakan berkemih atau urgensi. Tentu kalau ini ditanyakan kepada pasien akan bingung. Ya, misalnya Anda bertanya, Ibu mengalami desakan berkemih atau Ibu mengalami urgensi, maka pasien tentu akan bingung. Maka kita cari bahasa yang bisa dimengerti oleh pasien. Ya, apa penggantinya? Ya, misalnya istilah desakan berkemih ini kalau di masyarakat lebih dikenal dengan kebelet kencing. Maka yang kita tanyakan adalah apakah Bapak, Ibu, adik sering merasa tidak bisa menahan kencing atau sering kebelet kencing. Nah, kalau dia menjawab iya, maka untuk poin desakan berkemih kita conteng iya, ya, artinya pasien mengalami itu. Nah, ini contohnya. Jadi lalu kemudian ada data objektif tentang distensi kandung kemih. Distensi kandung kemih ini tidak bisa kita dapatkan dari wawancara, maka kita harus lakukan pemeriksaan. Untuk tahu pemeriksaan apa yang kita lakukan, kita harus tahu definisinya dulu. Apa yang dimaksud dengan distensi kandung kemih? Ya, jadi distensi kandung kemih yang dimaksud adalah ada teraba kencang pada perut bagian bawah, ya, karena kandung kemih itu ada di bagian bawah. Distensi itu artinya kencang, ya, kencang. Jadi ada seperti teraba kencang di perut bagian bawah, maka kita rabahlah, kita lakukan perabaan pada perut bagian bawah, yaitu pada kandung kemih atau kandung kencing. Adakah distensi atau kencang, ya, kencang pada daerah situ, menonjol dan kencang, ya. Nah, itu cara kita memperoleh data distensi kandung kemih. Nah, ada banyak data di dalam SDKI, ya, di dalam SDKI ini ada banyak data yang bisa harus kita pelajari dari poin per poin, ya, dari data subjektif, objektif, lalu kemudian faktor penyebab, faktor resiko, ya.
Semua harus kita pelajari, harus kita pahami isinya. Bagaimana kita bisa memahami isinya kalau kita saja tidak paham? Maksudnya bagaimana kita bisa mengkaji pasien kalau kita saja tidak paham apa ini maksud dengan data ini, ya. Oleh karena itu, ada ribuan data yang ada di SDKI, tidak semuanya dengan serta-merta Anda harus hafal. Tapi data-data umum seperti kebutuhan di pengkajian pernapasan, pengkajian eliminasi, pengkajian sirkulasi, dan beberapa pengkajian fisiologis, ya. Mungkin pada tahap awal ini Anda harus belajar dulu adalah pengkajian yang sifatnya fisiologis, ya. Pengkajian fisiologis seperti respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, lalu kemudian eliminasi, aktivitas istirahat, dan saya pikir itu yang perlu. Neurosensori, ya, neurosensori ada juga. Nah, data-data ini silakan Anda pelajari lebih jauh, apa maknanya, lalu kemudian baru Anda bisa paham bagaimana cara mencari datanya di pasien. Oke, begitu untuk pengkajian. Jadi intinya kalau bisa saya simpulkan bahwa pada pengkajian adalah kita mencari data yang semua data itu ada di dalam buku SDKI, ya. Baik itu data mayor, data minor maupun faktor penyebab, ya. Demikian, selanjutnya kita akan bahas tentang diagnosa keperawatan, ya. Di halaman di SDKI halaman sebentar, dari halaman 5, ya, sampai dengan halaman 11. Dari halaman 5 sampai 11 Anda akan tahu, ya, apa yang dimaksud dengan definisi diagnosa keperawatan, ya. Diagnosa keperawatan silakan Anda baca. Kalau saya baca di sini, diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan, ya. Nanti modul akan saya bagikan tentang diagnosa keperawatan, tetapi perlu Anda pahami dan perlu pelajari halaman 5 dan 11 ini. Di sini Anda akan bisa baca, pelajari bahwa tentang definisi, lalu kemudian klasifikasi diagnosa, lalu kemudian jenis diagnosis keperawatan, ya. Ada jenis diagnosis keperawatan, ada aktual, risiko, dan promosi kesehatan. Apa perbedaan ketiga ini? Anda bisa baca di buku SDKI. Setiap kata aktual, diagnosa aktual, dia harus dilengkapi dengan data objektif, data subjektif, ya, atau objektif saja bisa, tanpa ada data subjektif, boleh. Kalau diagnosa risiko, ini diagnosa belum terjadi, tetapi faktor penyebabnya itu sudah terjadi, ya. Lalu yang kemudian diagnosa promosi kesehatan, promosi kesehatan menggambarkan adanya keinginan dan motivasi klien untuk meningkatkan kondisi kesehatannya ke tingkat yang lebih baik atau optimal. Biasanya diagnosis keperawatan dibuat dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan belajar pasien atau kebutuhan promosi kesehatan atau kebutuhan pendidikan kesehatan. Sehingga untuk diagnosa ini nanti intervensi keperawatannya adalah berupa pendidikan kesehatan. Begitu. Lalu apa saja yang masuk dalam komponen diagnosis keperawatan? Yaitu problem, ya. Problem itu adalah tulisan yang ada di setiap halaman itu, tidak setiap, ya. Ada di daftar isi, bahkan di dalam setiap lembaran SDKI itu yang tulisan besar atas itu adalah problem, ya, adalah problem. Lalu kemudian yang kedua adalah penyebab, ya.
penyebab, lalu kemudian yang ketiga tanda dan gejala atau sign and symptom ya. Nah, inilah komponen diagnosa keperawatan yang perlu Anda pelajari. Nah, untuk risiko itu tidak ada data diagnosa risiko, maksud saya tidak ada data subjektif dan objektif, tetapi yang ada adalah faktor risiko. Contohnya ya, seseorang mengalami diare. Diare yang dikhawatirkan adalah bukan pada diarenya saja, bahkan yang paling dikhawatirkan adalah tentang cairannya. Maka untuk orang diare biasanya kalau dia masih belum terjadi kekurangan volume cairan, ada diagnosis keperawatan risiko kekurangan risiko hipovolemia ya, atau risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan diare. Diarenya sudah terjadi, tetapi hipovolemia atau kekurangan volume cairannya belum terjadi. Itu contoh diagnosis risiko. Nah, itulah macam-macam diagnosis keperawatan yang untuk jelasnya Anda bisa baca buku SDKI halaman 5 sampai 11 dan silakan Anda pahami. Lalu kemudian Anda mengerjakan menegakkan diagnosa keperawatan ya, menegakkan diagnosa keperawatan dengan bahasa-bahasa seperti yang dijelaskan di dalam halaman 5 dan 11 buku SDKI. Nah, selanjutnya tidak semua harus menegakkan diagnosa, artinya seluruh diagnosa yang ada di dalam buku ini. Anda cukup menegakkan diagnosa yang kemarin Anda kan sudah melakukan pengkajian. Ya, Anda sudah melakukan pengkajian, misalnya pada saat pengkajian Anda memperoleh data bahwa pasien ini mengalami diare, maka Anda bisa menegakkan diagnosa hipovolemia, risiko hipovolemia berhubungan dengan diare. Lalu kemudian kalau di pengkajian Anda ternyata memperoleh ada pasien merasa mual, maka Anda bisa tegakkan diagnosis mual ya. Ada diagnosis mual atau untuk diagnosa aktualnya dia ada diagnosis mual atau nausea ya. Sebentar, itu ada di nutrisi dan cairan ya. Ada nutrisi dan cairan. Ya. Ada nutrisi dan cairan. Oh, tidak, bukan nutrisi dan cairan, tetapi dia didiagnosis psikologis nausea ya. Nausea itu artinya mual ya. Untuk diagnosa nausea, mungkin nanti nausea atau mual bisa menyebabkan dia tidak doyan makan ya. Maka bisa kita tegakkan diagnosa risiko nutrisi kurang dari kebutuhan, atau ya risiko nutrisi sebentar ya, risiko defisit nutrisi ya, bisa risiko defisit nutrisi. Ada nggak ya risiko defisit nutrisi? Ya, ada risiko defisit nutrisi. Defisit nutrisinya belum terjadi, tetapi yang sudah terjadi adalah adanya mual ya. Ya, mungkin itu sekedar untuk materi perkuliahan kita yang cukup singkat. Silakan nanti Anda identifikasi sesuai dengan hasil koreksi saya di video, identifikasi masalah keperawatan yang sudah Anda dapatkan pada saat Anda pengkajian. Tapi ternyata misalnya di video Anda bingung sendiri ya, ini sebenarnya pengkajian saya masalahnya apa ya. Mungkin ya pada saat pengkajian Anda mungkin tidak fokus ya, tidak fokus artinya
Akhirnya Anda ngobrol-ngobrol tapi tidak tahu ini identifikasi masalah pasiennya apa gitu. Maka ya silakan Anda buat video lagi, lalu kemudian Anda fokus pada satu persoalan dan kemudian Anda tegakkan diagnosa, minimal 2 diagnosa, satu diagnosa risiko, lalu yang kedua adalah diagnosa aktual. Ya, mungkin demikian. Nanti disilakan untuk rincinya Anda lihat di Google Classroom, dan selamat mengerjakan dan silahkan dipelajari SDKI halaman 5-11. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.